البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله dari pembahasan yang semalam juga untuk hadis Abi Hurairah, kita tahu bahwasanya memang ilmu itu menduduki derajat yang tertinggi di dalam masalah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan karamah. Dengan dalil yang telah kita lewati semalam, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, dan juga firman Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi Alkitab, diberi ilmu, yaitu darajat, sekian derajat. Dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat dengan Al-Quran ini sekelompok orang, dan dia akan menghinakan dengan Al-Quran ini sekelompok yang lain. Itu menunjukkan ketinggian derajat ilmu. Makanya disebutkan di sini idza faquhu, kalau mereka itu adalah orang-orang yang faqih, baru mereka menjadi khiyar, menjadi orang yang terbaik. Kemudian kita masuk, dan pembahasan ini secara panjang lebar disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Silakan dirujuk di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kemudian qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah as-sani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian silih berganti datang di dalamnya. Mustakhlifukum, menjadikan kalian sebagai pengganti satu sama lain. Generasi ini menggantikan yang sebelumnya, generasi sebelumnya menggantikan yang sebelumnya lagi, yang datang setelahnya adalah sebagai pengganti dari generasi yang sekarang. Itulah makna mustakhlifukum. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat bagaimana kalian nanti akan berbuat. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutilah kalian kepada dunia, maksudnya buat antara kalian dengan dunia itu benteng penjaga. Demikian pula an-nisa, takutilah kalian akan masalah wanita. Dalam artian berhati-hati. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah di kalangan disebabkan, fi-nya adalah fi sababiyah, disebabkan oleh wanita. Rawahu Muslim. Syahidnya lafadz fattaqu. Karena itulah beliau memasukkan ini dalam bab takwa. Kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan dengan huruf taukid inna. Padahal seandainya beliau tidak mendatangkan taukid, ucapan beliau adalah benar dan dibenarkan. Tapi beliau memperkuat lagi dengan inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Manis karena memang memang dohirnya adalah manis, menyebabkan jiwa kita itu condong kepadanya, merasakan enaknya dunia tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras, dan seterusnya itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah bagi manusia itu rasa cinta kepada wanita, kepada anak laki-laki, dan juga kepada kepada harta yang banyak dari yang berupa emas dan perak, dan juga dan kuda-kuda yang ditambatkan, dan seterusnya itu. Allah Ta'ala mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan di dunia, dan yang di sisi Allah itu ada tempat kembali yang bagus. Menunjukkan dunia itu tidak bagus, dengan dalil-dalil yang akan kita lewati insya Allah di dalam kitab ini. Makanya menunjukkan walaupun penampilannya bagus, tetapi dia itu harus kita takuti, harus kita melakukan ittiqa terhadap dunia. Khadirah, yaitu hijau, bagaikan tanaman-tanaman yang hijau yang menyedapkan pandangan mata. Dan ini membuat orang memang semakin tergoda. Orang tidak terlalu suka dengan warna hitam kelam. Tapi kalau dunia itu penuh dengan tanaman hijau, bunga-bunganya juga
Walaupun bunganya berwarna-warni, tapi dia juga diselingi dengan apa? Daun-daun yang hijau dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang membuat apa? Banyak orang terpesona. Dan Allah Ta'ala telah membuat permisalan dunia itu dengan apa? Dengan tanaman, dengan kebun, dengan tumbuhan dan sebagainya itu. Diulang-ulang di dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Taib. Kemudian wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu sebagai khalifah di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Khalifah tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, bahwasanya si fulan itu, Raja Fulan adalah khalifatullah, pengganti Allah di bumi. Tidak akan mampu satu darah pun orang menjadi pengganti Allah di bumi itu. Untuk mengelola apa saja itu dia nggak mampu. Mengelola satu darah pun apa yang di alam semesta dia tidak akan mampu. Bagaimana mampu? Sementara untuk menyelamatkan kulitnya dari keriput saja dia tidak mampu. Menyelamatkan ruhnya agar tidak keluar dari rongga dadanya saja dia tidak mampu. Bagaimana dia menjadi khalifatullah? Makanya yang benar sebagaimana ucapan para ulama ahli tafsir, yaitu khalifah satu sama lain di antara kalian. Yakhlufu ba'dukum ba'da. Sebagian kalian menggantikan sebagian yang lain. Nggak mungkin Allah digantikan. Makanya Allah Ta'ala di sini apa? Selalu dia mengawasi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah melihat bagaimana kalian itu beramal. Ini menunjukkan bahwasanya sekian banyak nikmat yang ada pada kita itu bukan benar-benar apa? Sebagai kesenangan bagi kita, bukan sekedar apa? Kegembiraan, tapi itu adalah amanah dan itu adalah sebagai ujian yang Allah Ta'ala nanti akan menanyai kita. Sebagaimana hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi ila aina afnah, tentang umurnya, kemana umurnya itu dihabiskan. Wa an syababatihi ila aina ablah, dan tentang masa mudanya, kemana masa mudanya itu dilusuhkan. Wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina akhadah wa ila aina anfaqah, dari mana hartanya itu diambil dan kemana hartanya itu diinfakkan. Soalnya 2 ternyata untuk harta. Kemudian wa an ilmih ila aina anfaqah, tentang ilmunya, kemana ilmunya itu diinfakkan, diajarkan kemana, untuk kebaikan ataukah untuk kejelekan, untuk menolong agama Allah ataukah untuk mencari popularitas diri sendiri dan sebagainya. Semuanya akan ditanyakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh kesenangan yang ada di dunia itu adalah sebagai ujian. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Seandainya mereka istiqomah di muka bumi ini, niscaya kami akan memberikan kepada mereka air minum yang segar. Untuk apa? Untuk kami menguji mereka di dalamnya. Dan dalil tentang masalah ini banyak dan telah dikenal. Berarti intinya apa? Intinya adalah kita harus selamat dan kita harus menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Agar apa? Agar kita tidak sampai celaka ketika di hadapan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Dan seluruh wajah nanti akan tunduk kepada al hayyul qayyum. Dan sungguh rugi orang yang datang dalam keadaan memikul kezaliman. Itu adalah apa? Adalah kejadian yang nanti pasti akan kita lihat dan kita saksikan di hari kiamat itu. Masing-masing datang untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi kenapa banyak orang celaka? Kuncinya adalah lafaz yang berikutnya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada urusan dunia. Kenapa? Karena sekian banyak perkara yang menyebabkan orang celaka adalah apa? Masalah dunia. Makanya Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah amalan kalian itu pahalanya akan dicukupkan secara sempurna pada hari kiamat. Yang baik yang baik, yang jelek ya jelek. Maka kesimpulannya apa? Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Tapi kenapa banyak yang nggak beruntung? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka intinya apa? Kembali ke hadis ini, fattaqud dunya, yaitu takutlah kalian kepada dunia.
Yaitu jadikan dunia itu sebagai apa? Sekedar sebagai batu loncatan, sebagai bekal untuk kita melanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah Ta'ala. Bukan bagaikan orang yang ingin untuk apa? Membangun imarah, membangun gedung-gedung yang tinggi di tengah-tengah jembatan. Karena dunia ini ibaratnya adalah jembatan kehidupan di dunia ini. Kita sekedar melintasi jembatan itu saja, bukannya kita membangun istana yang megah di tengah-tengah jembatan itu. Makanya bagus Imam An-Nawawi di sini menukilkan ucapan Abu Bakar At-Turtusi di awal kitab ini, di muqaddimahnya, apa itu? Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitan wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah itu memiliki para hamba yang cerdas. Mereka mentolak dunia dan mereka takut fitnah. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat ke dalam dunia itu manakala mereka mengetahui annaha laisat lil hayyi watana, bahwasanya dia itu bukanlah tempat menetap untuk orang yang hidup. Ja'aluha lujatan. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan apa? Lautan yang luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh di dalamnya itu sebagai perahu-perahu. Bukan dengan cara kita menenggelamkan diri dalam lautan. Berapa lama kita akan berenang? Tapi kita jadikan sebagai tempat untuk melintas. Kemudian apa? Wattaqun nisa. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kepada apa? Kepada hadis yang lain, hadis siapa itu namanya? Ka'ab bin Iyad. Rasulullah mengatakan apa? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Ujian terbesar untuk umat ini intinya adalah kembali kepada harta. Berapa banyak orang yang dia itu sudah bertakwa, tapi ketika diuji dengan harta akhirnya dia hancur. Makanya bagus ucapan apa sebagian ulama salaf itu, wakam daqqat waraqqat fudulul a'mali a'naqa ar-rijali. Alangkah banyaknya kelebihan harta itu membuat patah leher para tokoh-tokoh itu. Na'udzubillah. Karena harta yang berlebihan. Kemudian wattaqun nisa, jangan lupa takutlah kalian kepada wanita. Kenapa? Karena umat ini juga akan diuji dengan ujian yang paling berbahaya, yaitu berupa wanita, sebagaimana datang dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu inda Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan di umat ini fitnah yang lebih berbahaya bagi para wanita, bagi para pria, kecuali apa? Kecuali para wanita. Berarti apa yang harus dilakukan? Semuanya diletakkan tepat pada tempatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, penegak dan pelurus untuk para wanita. Bukan untuk dizalimi, karena Allah nanti akan menanyai tentang masalah itu. Tapi untuk apa? Dibimbing kepada yang baik, agar menjadi apa? Menjadi penolong yang terbaik. Tentunya penolong yang di dalam rumah itu lebih bagus daripada penolong yang di luar rumah. Dalam artian apa? Kita punya teman-teman baik itu bagus. Tapi jelas pendukung yang terbesar, terutama pendukung kejiwaan, adalah yang di dalam rumah. Maka kalau yang di dalam rumah itu bagus, maka orang ini akan apa? Akan lebih mampu untuk menjalankan amanah yang Allah Ta'ala bebankan untuk memperbaiki dunia dan sebagainya. Fa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel itu adalah dikarenakan wanita. Sebagaimana datang di dalam hadis kalau tidak salah Ibnu Abbas di Sahih Bukhari itu. Beliau mengatakan dari Rasulullah SAW bahwasanya dulu para wanita Bani Israel, mereka itu apa? Haidnya seperti biasa, seperti yang dialami oleh ibu mereka Hawa. Tetapi ketika mereka sudah semakin ingin pamer di hadapan para prianya, jalan keluar untuk apa pamer, maka salah seorang wanita dari mereka yang kebetulan badannya agak pendek, dia memakai sepatu yang tinggi, membuat sepatu yang tinggi, kemudian dia berjalan di tengah-tengah para pria sehingga mereka mengaguminya. Sehingga ketika itulah mereka dikirimi oleh Allah Ta'ala haid yang banyak, agar mereka tidak sering-sering ke masjid, karena dalam keadaan mereka sengaja pameran itu. Dengan dengan haid yang sangat deras, disebutkan di Sahih Bukhari itu. Kenapa? Karena mereka ke masjid ternyata bukan untuk ketakwaan pada Allah, tapi untuk memikat para pria. Inilah termasuk awal fitnah yang menyebabkan hancurnya Bani Israel. Padahal Bani Israel sudah dikatakan Allah sebagai apa? Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah mengutamakan kalian di seluruh alam semesta pada zaman tersebut. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kisah ini sebagai pelajaran agar umat ini tidak mengalami apa yang dialami oleh umat-umat tersebut. Walaupun banyak yang sudah mengalami, tetapi
hendaknya orang-orang yang mengambil pelajaran dia berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Tayyib, rawahu Muslim wallahu taala a'lam.